Assalamualaikum saudara-saudara seiman. Saya nggak akan buat video mengomenin Pak Arozi ya, Pak Wali. Hanya saja nanti saya akan memberikan kutipan dari teks-teks ya, dari naskah-naskah. Karena itu bisa lebih dicerna mungkin ya. Dia bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Kita lihat perbedaan apa penyimpangannya. Ya saya bilang menyimpang, maaf. Karena biasa orang filsafat itu gaya bahasanya, retorikanya manis. Tapi untuk kesesuaian, wallahu alam, saya kira meleset daripada hadis-hadis yang sahih ya. Oke, simak saja. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa dibaca kutipan saya, dibaca naskah-naskah yang saya bawakan, yang saya sertakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ilmu tentang waktu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini di sisi Allah, hanya orang-orang yang ruhaninya hidup di sisi Allah bisa mengetahuinya. Maka kita sudah dapat pastikan yang ruhaninya hidup di sisi Allah pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa para syuhada mereka tidaklah mati. Oke saudara-saudara, jadi tadi beberapa kutipan saya dari tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi sebaiknya setiap ucapan yang Arozi bilang, ya, yang Arozi katakan, itu kita harus teliti dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang sahih. Dari Ibnu Katsir misalnya, itu banyak sekali, dia pintar ya, dia artinya hafal beberapa ayat Al-Quran. Hanya saja menafsirkannya menurut saya itu dia sangat jahil ya. Jahilnya dia itu hanya menjelaskan sebagian dan menghubungkan tafsir tadi yang sebagian dengan tafsir yang lain. Untuk kepentingan apa? Wali lagi, ya kan? Jadi untuk kepentingan wali, untuk menguatkan tentang wali, nah, dia menggunakan mencomot satu ayat, sebagian ayat untuk dihubung-hubungkan. Sebenarnya setiap satu konteks pembicaraan ayat di dalam Al-Quran, di tafsir Ibnu Katsir jelaskan, misal tentang syuhada, matinya syuhada itu apa? Arwahnya hidup di sisi Allah. Itu ceritanya untuk kasus yang berbeda ya. Jadi disitulah jahilnya Arozi. Ya saya kira komen saya ini harus saya komen langsung ya di video supaya jelas. Teman-teman juga harus berhati-hati, harus membanding-bandingkan gimana sih jahilnya ya, intinya seperti itu. Oke. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Ini kata inda di sisi. Ini penting sekali. Kenapa ada para wali, para kiai yang kalbunya, ruhnya hidup di sisi Allah? Dia kadang menceritakan hal-hal yang tidak terbayang oleh kita. Kenapa? Karena ruhnya inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Hatta mereka masih hidup di dunia, itu Allah izinkan memutola'ah, tapi dengan izin Allah. Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nabi, para wali, para ulama tidak tahu alam gaib kecuali diberitahu. Ini rumus. Hatta nabi tidak tahu alam gaib kecuali diberitahu. Kalau kita diberitahu nggak? Ada kita yang diberitahu, ada yang tidak. Dalam suatu majelis, kata Sayyidina Huzaifah, riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih, di Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman, beliau ini meriwayatkan bahwa Sayyidina Huzaifah yang bergelar sir Rasulullah, menjaga sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi berdiri di hadapan kami, bersama kami. Kalau di riwayat Abdullah bin Umar, duduk bersama kami. Berarti ada dua versi, dua waktu yang berlainan. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fahaddasa, Nabi menceritakan apa yang terjadi setelah beliau wafat ini sampai akhir zaman. Panjang nggak itu Pak? Panjang itu lebih dari 1 hari. Di riwayat Imam Bukhari kita menemukan bahwa Nabi SAW berdiri ba'da subuh, berhentinya zuhur, ba'da zuhur lanjut lagi sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai maghrib, ba'da maghrib lanjut isya, terus sampai besok. Nggak tidur mereka malam hari. Nabi menurunkan ilmu tentang akhir zaman. Maka ilmu akhir zaman itu salah satu salah satu cabang ilmu terpenting di zaman ini. Jadi salah satu pilar ahlu sunnah
Dulu saya berhenti di bab Islam Imam Ihsan. Ternyata di hadis Imam Muslim, Nabi ditanya oleh Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus orang itu bertanya lagi, yaitu Sayyidina Jibril, "Akhbirni an amaratiha." Kabarkan aku mengenai amarat. Apa arti amarat? Alamatnya. Wah, panas sekali, Pak. Lalu Nabi kabarkan. Berarti ilmu yang diturunkan Nabi bukan ilmu mengenai kapan kiamat, ini rumus. Tapi ilmu yang diturunkan Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Maka kita tambahkan pilar ahlu sunnah ini salah satunya mengetahui akhir zaman. Nah, akhir zaman ini kita pecah jadi dua ilmu. Pertama mengenai pergerakan menyambut akhir zaman. Yang kedua al-khilafah, kekhalifahan di akhir zaman. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dalam hadis Nabi beliau bersabda, "Summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah." Lalu nanti akan muncul kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj itu metodologi atau jalan. Nabi itu bagaimana cara beliau menggali ilmu, bukan belajar di kampus, bukan belajar di pesantren, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar lewat mimpi, tapi dalam keadaan jaga pun Allah bimbing. Suatu kali datanglah Abu Darda kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Abu Darda? "Wahai Rasulullah, mata tadri annaka nabi?" Kapan engkau tahu bahwa engkau ini nabi? Wali bisa digituin nggak, Pak? Bisa. Apa jawaban Nabi? Nih coba lihat, Nabi itu sudah kenal dengan dirinya di saat orang-orang, anak-anak masih main. Apa kata beliau? "Aku tahu bahwa aku seorang Nabi, sadar penuh. Di saat kami sedang bermain-main, kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Tiba-tiba turun, ada makhluk bersayap 2 orang dari langit. Yang satu bertanya kepada yang kedua, "Hei, emang itu orangnya?" "Huwa huwa," kalau bahasa Arabnya. "Huwa huwa." Kata yang satu lagi, "Naam, huwa." Dia orangnya. Ya udah, langsung yang pertama terbang menangkap Nabi, lalu Nabi kemudian dia pangku dibelah dari sini sampai ke dadanya. Waktu itu Nabi sedang bermain dengan seorang anak itu adalah putra daripada ibu susunya, Halimah Sa'diyah. Itu beliau masih ingat. Apa kata anaknya ini, anak Halimah? Dia lari ke rumah, "Ibunda, ayahanda, ya abati, ya amati, Qutila Muhammadun." Ya, Muhammad terbunuh, orang membunuh Muhammad. Kenapa? Dia menyaksikan dada Nabi Muhammad dibelah. Ketika ayahanda dari anak ini dan ibundanya datang, Nabi Muhammad udah main pasir lagi, Pak. Udah main-main lagi. Anak kecil gimana? Anak kecil biasa kan, anak kecil main pasir, main guling-guling. Suka-suka Nabi lah. Di saat itu anak-anak masih anak-anak, bahkan orang tua pun tidak sadar mereka ini siapa. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah sadar bahwa dia seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau diangkat jadi Nabi bukan umur 25, tapi sudah sebelum lahir sudah diangkat, Pak. Ya. Ini bagian ilmu akhir zaman. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwati usmi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja, Ustadz Alnof, wah gitu aja kan. Yang ngasih siapa? Orang tuanya. Bisa telat nggak orang ngasih nama anak? Ya, berarti ada masa anak itu nggak punya nama, ada kan? Nama jasad itu, Pak. Ada nggak orang yang ganti nama? Ada. Mungkin bapak-bapak ini dulu, karena zaman-zaman SD dulu belum jelas dukcapilnya, bisa 3 kali ganti nama. Sebelum masuk SD namanya apa, pertengahan SD namanya apa, akhir namanya berubah lagi. Karena sudah jadi nama ijazah nggak bisa berubah, bisa 3 kali ganti nama, benar ya? Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri, Pak.
Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri ya. Kita punya sanad ke beliau terpendek, itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Akuri. Al-Akuri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. أحد الأشخاص يدعي أنه هو الهادي المنتظر، فما شروط خروجه؟ ليس في الإسلام شيء اسمه الهادي المنتظر، وإنما هناك المهدي، وهو رجل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان، وأنت لست مكلفا بانتظاره ولا مسؤولا عن خروجه. وإذا سمعت بشيء من هذا فانظر إلى أهل العلم والحل والعقل فاقتد بهم، ولا تشغل نفسك بمثل هذا.